Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dianulandari, NPM 1817-520003, mata kuliah Filsafat Barat. Dosen pengampu Bapak Muhammad Somtang Sihotan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya kerjakan, berjudul Isu Dukun Tanda Kiamat Terjadi di Pertengahan Bulan Ramadan tahun ini pada hari Jumat. Sebuah peringatan bagi kita sebagai umat manusia yang masih bergelimang dosa dan kemaksiatan. Peristiwa terjadinya kiamat memang kerap menjadi bahan perbincangan umat manusia. Tak heran muncul segala ramalan yang menjadi isyarat terjadinya hal tersebut, mulai dari sisi ilmiah, manuskrip kuno, hingga nubuat dalam kitab-kitab suci agama samawi. Salah satunya dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tanda-tanda kiamat adalah munculnya kabut asap panas yang bernama dukun dan bakal menyelimuti bumi selama 40 hari, 40 malam. Bisa dibayangkan bagaimana situasi pada saat itu, gelap gulita, asap tebal, dan hampir tidak ada oksigen, membuat nyawa para manusia berada di ujung tanduk. Bahkan, sosok Dajjal pun sangat ketakutan saat peristiwa ini. At-Tuhan menurut pendapat para ulama, At-Tuhan sendiri dianalogikan sebagai kesempitan hidup dan kelaparan yang terjadi ketika Nabi SAW mendoakan kejelekan bagi orang-orang Quraisy. Kaum tersebut ditimpa musibah demikian karena tidak mau memenuhi seruan dakwah. Mereka melihat sesuatu seperti asap di langit, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Surat Ad-Dukhan ayat 10. Sebuah peristiwa yang membuat Dajjal ketakutan. Makhluk penebar fitnah seperti Dajjal juga akan merasakan kesakitan dukun yang muncul karena terpapar asap panas dan kabut yang tebal. Wajah dari Mesias palsu tersebut meleleh dan sebagian dagingnya menjadi lembek hingga menutupi mata. Alhasil, hanya satu mata yang berfungsi sebagai penglihatan. Di saat bersamaan pula, tanda kafir akan muncul dari dahinya. Itulah sebabnya, Dajjal dianggap sebagai makhluk kafir yang bermata satu. Para pengikutnya kini semakin bertambah di era modern, sebuah fase akhir zaman yang bakal mendekati waktunya. Efek kabut asap pada manusia yang ditimbulkan oleh dukun. Kemunculan dukun membawa efek yang luas pada kehidupan manusia. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Mahdi, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di bumi bagian timur yang disebut Khuraisyan. Ia diikuti oleh beberapa kaum yang wajah mereka seperti perisai dipukuli. Pada saat itu, keadaan manusia akan berbeda satu dengan lainnya. Bagi mereka yang beriman, asap dukun hanya menimbulkan gejala pilek biasa. Namun, lain halnya dengan mereka yang berdosa. Tubuh dan kepala mereka akan merasakan panas hingga kulit-kulitnya meleleh. Sama persisnya seperti bekas perisai yang dipukul hingga menimbulkan bekas. Hal ini juga senada keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Akan keluar dukun, lalu orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek. Lalu asap itu masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Tafsir At-Tabari 22/17. Tak ada yang bisa diperbuat setelah peristiwa dukun muncul. Waktu terjadinya yang tidak dapat diketahui semakin menambahi seram bencana kabut asap tersebut. Yang pasti tidak ada jalan selain cara meningkatkan keimanan kita. Karena cepat atau lambat, dukun pasti akan muncul sebagai pertanda dimulainya akhir zaman. Kapan dukun akan muncul? Tidak banyak yang mengetahui, hanya banyak ulama menyatakan setidaknya ada 3 tanda-tanda yang akan memunculkan dukun itu datang. Lalu banyak bermunculannya penyanyi perempuan, maraknya musik, serta alat-alatnya, dan semakin banyaknya orang yang hobi bermabuk-mabukan. Terjadinya dukun membuat kondisi manusia seperti dialami Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus, yakni gelap, ngap, panas, tidak ada oksigen, tidak ada makanan, minuman. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kita, jika saat itu datang, kita dianjurkan berzikir seperti zikirnya Nabi Yunus, yakni la ilaha anta subhanaka illa kuntum minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim atau aniaya. Maha suci Engkau sesungguhnya. Akibat dukun, kulit manusia bakal melepuh, meleleh, terutama orang kafir. Namun, orang mukmin karena kekuatan iman di hati akan membaca doa dan zikir tersebut, maka pengaruh dukun hanya mereka lemah sedikit seperti terserang flu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melewati segala kesulitan dan menemukan surganya. Amin Allahumma amin. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan di makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.